Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita bertemu pada mata kuliah kimia medisinal, yang mana pada pertemuan perdana kita akan membahas tentang pengantar kimia medisinal. Pada materi pengantar kimia medisinal, kita akan membahas beberapa hal terkait definisi, sejarah, ruang lingkup, hubungan dengan bidang ilmu lain, tujuan, dan manfaat kimia medisinal. Kita masuk pada substansi yang pertama, yaitu definisi. Menurut Burger tahun 1970, kimia medisinal merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan cabang ilmu kimia dan biologi yang digunakan untuk memahami mekanisme kerja obat. Sebagai dasar adalah dengan menetapkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat, serta melibatkan perilaku biodinamik melalui sifat fisik dan kereaktifan kimia senyawa obat. Menurut Taylor dan Knewell tahun 1981, kimia medisinal merupakan studi kimiawi senyawa atau obat yang memberikan efek menguntungkan dalam sistem kehidupan dan melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis, serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologi dalam usaha mendapatkan efek pengobatan yang maksimal dan memperkecil efek samping yang merugikan. Berdasarkan IUPAC tahun 1974, kimia medisinal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari penemuan, pengembangan, identifikasi, dan interpretasi cara kerja senyawa biologis aktif obat pada tingkat molekul. Dari ketiga definisi tadi dapat kita simpulkan bahwa kimia medisinal merupakan ilmu yang mempelajari hubungan struktur kimia suatu senyawa atau obat dengan aktivitas biologisnya. Selanjutnya, sejarah kimia medisinal yang pertama dimulai pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1860 Masehi. Permulaan perkembangan obat dimulai pada tahun 2735 sebelum Masehi oleh Chang Hang di Cina. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, penemuan kertas Ebers Papyrus di Mesir menjadikan hal ini sebagai paradigma baru dalam dunia farmasi. Kemudian pada tahun 1486 Masehi, ditemukannya buku pertama acuan bahan farmasi yang lebih dikenal dengan Pharmacopoeia di Florence. Selanjutnya ditemukan di Jerman pada tahun 1535 Masehi, Arnsberg 1560 Masehi, dan di London 1618 Masehi. Pada tahun 1660 sampai 1742 Masehi, mulai dikembangkan obat analgesik oleh Friedrich Hoffmann dan disusul oleh De Quine dengan penemuan obat narkotika. Selanjutnya pada pertengahan Masehi yang dimulai pada zaman Perang Dunia Kedua, mulai berkembang obat-obat psikofarmakologi, yang mana perkembangannya ini akan dianalisis dengan spektroskopi yang akan membantu perkembangan obat-obat baru dalam hal isolasi dan sintesis. Selanjutnya pada tahun 1822 sampai 1895, Louis Pasteur mulai memperkenalkan ilmu patologi dari parasit, sehingga berkembanglah kemoterapi seperti antibiotik dan antibakteri. Yang kemudian diperkenalkanlah hubungan struktur aktivitas obat oleh kimiawan Brown dan farmakologi Fraser. Selanjutnya pada tahun 1897 sampai 1899 oleh Overton, Meyer, dan Richard itu mulai mengembangkan farmakologi, narkotika, dan hubungan struktur kimia obat, yang dilanjutkan pada tahun 1931 mulai dikenalnya aktivitas obat yang ditimbulkan karena adanya interaksi antara reseptor dan obat. Pada periode modern, sejak dimulai dikenalnya hubungan struktur dan aktivitas secara kuantitatif, dapat dilihat dari stereokimia dan aktivitas biologis suatu
senyawa dalam tinjauan kimia medisinal pada tahun 1940 oleh Edward Smithman, yang mana beliau mengembangkan desain rigiditas obat. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai Bapak Kimia Medisinal Modern. Dalam perkembangan kimia medisinal modern, dirintis aspek-aspek kimia medisinal oleh Alfred Burger dan ahli kimia medisinal asal Cina yang menemukan obat indomethacin dan turunannya. Hal ini merupakan awal keberhasilan kimia medisinal. Paradigma penemuan obat dari urutan historis di atas, mulai dari empirik hingga ke modern, itu kita bedakan berdasarkan sasaran kerja obat, desain obat, sintesis, dan evaluasi. Sasaran kerja obat paradigma lama sangat terbatas, sedangkan paradigma baru, generasi targetnya baru berdasarkan biologi molekuler. Paradigma lama mendesain obat secara mendalam dari tahap analisis awal sampai dengan pengujian farmakologinya. Sedangkan dalam hal paradigma baru, kita sudah dapat menggunakan pendekatan rasional yang dibantu oleh komputer. Pada paradigma lama, kita melakukan sintesis secara satu persatu, sedangkan paradigma baru kita menggunakan kimia kombinatorial yang dapat membantu kita untuk lebih cepat melakukan sintesis. Paradigma lama dievaluasi secara lambat, sedangkan pada paradigma baru itu menghasilkan high throughput screening dan otomatisasi. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam kimia medisinal meliputi isolasi dan identifikasi senyawa yang secara empirik telah digunakan untuk pengobatan, sintesis struktur analog dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas pengobatan potensial, sintesis struktur induk baru melalui sintesis organik dengan ataupun tanpa berhubungan dengan zat aktif alamiah. Kemudian mencari hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat, mengembangkan rancangan obat, dan mengembangkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat. Kimia medisinal mempunyai hubungan dengan bidang ilmu lain, yang mana kimia medisinal merupakan suatu bidang ilmu yang multidisiplin yang mana berada di bawah disiplin ilmu kimia farmasi. Kimia farmasi merefleksikan fakta bahwa seorang farmasis yang bekerja di laboratorium itu mula-mula melakukan ekstraksi pada bahan alam kemudian memurnikannya. Setelah dimurnikan maka akan diuji efek farmakologinya. Dari efek farmakologi yang dihasilkan akan digunakan dalam bidang kedokteran klinik. Ketika kita menghubungkan antara kimia medisinal dengan farmakologi, ada beberapa bidang ilmu lain yang saling berkaitan, seperti kimia analisis, kimia organik, kimia fisika, biokimia, serta biologi, mikrobiologi, dan fisiologi. Ketika sudah mendapatkan efek farmakologi yang diinginkan atau yang diperoleh dari suatu senyawa bahan alam, maka akan diformulasikan melalui suatu bidang ilmu farmaseutika dan akan biotransformasi, dan selain itu akan dipelajari lebih lanjut tentang toksikologi dan patologinya. Tujuan mempelajari kimia medisinal yaitu mampu memahami hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas, mekanisme aksi obat, sifat fisikokimia asam dan basa, profil absorpsi, distribusi, metabolisme, ekspresi, dan toksisitas dari obat. Selain itu, dalam penemuan ataupun pengembangan obat baru akan dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan bahan alam, yang mana di sini akan dilakukan random screening, yang mana penapisan senyawa fitokimia untuk mendapatkan komponen-komponen bioaktif. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bioassay guide activity dan dengan cara guide new molecule.
Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan obat-obatan yang sudah digunakan, yang mana akan dilakukan modifikasi molekul untuk meningkatkan aktivitas atau untuk memberikan aktivitas yang berbeda dengan memodifikasi rantai samping senyawa analog yang sudah ada. Pendekatan yang berikutnya yaitu senyawa-senyawa kimia sintesis dan hewan model. Dalam hal ini akan dilakukan screening penapisan pustaka kimia dengan penyakit pada hewan model. Selanjutnya, pendekatan modern untuk mendesain obat. Dalam hal ini, ketika akan mendesain obat, itu akan didasarkan pada mekanisme fisiologinya. Dari 4 pendekatan di atas, maka penemuan atau pengembangan obat baru dapat kita gambarkan berdasarkan diagram berikut. Pertama, dilakukan isolasi senyawa dari suatu bahan alam, sehingga kita akan mendapatkan senyawa aktif. Senyawa aktif inilah yang akan menjadi awal mula kita mendesain obat. Oke, dari senyawa aktif ini kita akan mempelajari studi farmakologi, toksikologi, dan klinik dari senyawa aktif tersebut. Untuk membantu kita dapat menggunakan suatu hubungan kuantitatif struktur aktivitas secara komputasi. Dari sini kita dapat mendesain obat berdasarkan hasil modifikasi yang kita lakukan, sehingga kita dapat mensintesis senyawa ataupun obat baru, ya, sehingga kita dapatkan senyawa yang lebih aktif dengan toksisitas yang lebih rendah. Kemudian inilah hasil dari penemuan obat baru. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.